Saya nggak tahu datangnya dari mana. Yang jelas sampai sekarang pun ada nih kayak suara seperti itu. Ini kalau simbol seperti ini biasanya ada sesuatu yang bersifat tanah itu bergerak, air itu mulai tinggi. Dan saya akan memberikan bagaimana cara untuk mengantisipasi, lalu ciri-cirinya seperti apa gitu. Teman itu di Aceh. Ini udah saya kasih info itu beberapa bulan yang lalu, saya di beberapa media TV itu, kayak di Cumi-Cumi, di Ganjil, di apa ya, di Was-Was. Itu sering saya memberikan ramalan seperti itu. Bahkan di channel ini juga ada. Nah, teman-teman, seperti di Aceh kan, kejadian yang sudah terjadi, tetapi itu menjadi pelajaran buat kita. Artinya, alam itu akan bergerak di mana saja. Jangan merasa kita ini saat ini santai, happy-happy, melakukan sesuatu yang bersifat sangat ekstrim lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Dengan seni, hidup akan menjadi indah. Dengan agama, hidup akan terarah dan bermakna. Kembali bersama saya Ki Demang, menyikapi tabir tak kasat mata. Fenomena yang saya dapatkan di minggu lalu, di bulan lalu, bahkan saya sering sekali memberikan penerawangan, prediksi di beberapa media, media internasional juga ada. Dan minggu lalu juga saya mendapatkan kabar yang sampai sekarang, sampai detik ini, kabar dari alam itu sangat membuat saya teriris. Bingung saya menyikapinya dan bagaimana saya untuk menyampaikannya. Secara ini adalah sesuatu yang bersifat tabu, sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita seakan-akan melebihi batas kekuasaannya kan gitu. Tapi apa boleh buat kan, seseorang yang mempunyai gen ataupun seseorang yang mempunyai sesuatu yang bersifat kita ada seperti hidup tetapi diumbang-ambing perasaan kita, pendengaran kita, penglihatan kita seperti ada di dimensi lain. Lalu bagaimana kita cara untuk menyampaikannya kepada kita semua nih. Sedangkan apa sih yang saya dapatkan di tayangan ini? Saya nggak dapat apa-apa kan. Tidak mengajak followers juga. Bagi yang mau subscribe dong, subscribe ya, subscribe, like, komen, agar akun Ki Demang berkembang, memberikan sebuah penerawangan, prediksi, ramalan tentang sebuah masalah asmara, tentang sebuah hubungan tak kasat mata, LDR lah seperti itu. Nah, saya mendapatkan simbolis tentang alam yang mana alam ini sudah saya gambarkan, ada air, ada gunung, ada tanah. Tetapi ini dekat sekali dengan saya. Saya berada di wilayah Jawa Barat ya, teman ya, di Kabupaten Bogor Barat, Kecamatan Tenjo, Desa Babakan, Kampung Babakan, Cubluk, RT 03, RW 04. Nah, saya berada di lokasi Jawa Barat. Sedangkan saya mendapatkan simbolis itu di setiap malam. Sudah hampir ke sini ini 11 hari mungkin. Yang kencang-kencang ini seminggu, kencang banget. 11 hari ini. Jadi kencang bangetnya itu, saya mendapatkan simbolis alamnya itu kayak ada bergemuruh. Gemuruh alam. Tanah, kayak terbelah, kayak terperosok. Tetapi Jawa Barat. Sedangkan saya tinggal di Jawa Barat. Nah, ini mungkin yang menjadi teka-teki teman-teman. Seperti itu. Bagaimana saya untuk menyikapinya dan bagaimana saya untuk memberikan sebuah informasi apa yang saya lihat ini. Saya hanya memberikan sebuah informasi, hati-hati yang untuk di wilayah Jawa Barat di bulan Desember. Dan hati-hati juga yang inisial L, daerah namanya L depannya, hati-hati. Karena sangat besar sekali kemungkinan ini memakan beberapa kilo, ratus kilo ini. L, untuk LL, soalnya 3 hari kebelakang kemarin gemuruh tanah itu kencang banget. Bukan kecil dan bukan sedang ya, kencang banget. Nah ini
terpaksa saya berikan informasi seperti ini karena agar kita berantisipasi. Bukan berarti saya menakut-takuti ataupun sesuatu yang tabu ini membuat kalian teman-teman di rumah kayak semacam tahayul dan sebagainya, kan seperti itu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya dapatkan. Saya nggak tahu datangnya dari mana. Yang jelas sampai sekarang pun ada nih kayak suara seperti itu. Kuping saya normal, cuman kayak kadang-kadang nih. Ini kalau simbol seperti ini biasanya ada sesuatu yang bersifat tanah itu bergerak, air itu mulai tinggi. Dan saya akan memberikan bagaimana cara untuk mengantisipasi, lalu ciri-cirinya seperti apa gitu, teman-teman. Nih, ini air, gunung, dan tanah. Ini. Nah, ini untuk wilayah L. Dan ini Jawa Barat. Saya tulis Jawa Barat ya. Tak kapan saya nggak tahu. Yang jelas dekat sekali di penghujung akhir tahun ini, Jawa Barat dan L. Ini bukan sesuatu yang saya menakut-nakutin ya, enggak ya. Justru bingung mengungkapinnya. Apa sih sebenarnya, bagaimana 2025 bulan kemarin, awal bulan ini, Desember, di Aceh, Sumatera, itu sudah saya berikan prediksi-prediksi yang terjadi. Lalu apa yang saya dapatkan? Apa saya bahagia? Enggak, teman-teman. Saya sedih. Saudara kita yang ada di Aceh, ya mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat, cepat bangkit. Ikhlas apa yang telah terjadi ini adalah ujian kita untuk menaik kelas lagi, ataupun sesuatu yang bersifat nggak apa-apa, disapu dulu aja biar semuanya rata, tidak pilih kasih, mau yang muda, mau yang tua, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang biasa aja, disapu habis, kembali ke level 0 lagi. Artinya kita bukan menyukuri, tetapi kita belajar dari sesuatu yang sudah terjadi. Bagaimana ini itu semua terjadi, kenapa, lalu kok seperti itu gitu. Ya itu udah hukum alam. Insya Allah Aceh akan jauh lebih baik lagi. Aceh akan luar biasa. Dan banyak sekali, sampai sekarang nih telinga saya ini masih ada rasa tolong, masih ada sampai sekarang. Meskipun di Aceh, ini udah saya kasih info itu beberapa bulan yang lalu, saya di beberapa media TV itu, kayak di Cumi-Cumi, di Ganjil, di apa ya, di Was-Was. Itu sering saya memberikan ramalan seperti itu. Bahkan di channel ini juga ada. Nah, teman-teman, seperti di Aceh kan, kejadian yang sudah terjadi, tetapi itu menjadi pelajaran buat kita. Artinya, alam itu akan bergerak di mana saja. Jangan merasa kita ini saat ini santai, happy, melakukan sesuatu yang bersifat sangat ekstrim lah ya. Tapi kita yang diberikan sesuatu bersifat tak kasat mata oleh Sang Maha Kuasa, harus bagaimana cara untuk menyampaikannya gitu, agar semuanya terantisipasi gitu. Dan waspada itu harus. Saya akan memberikan bocoran contoh teman-teman ketika di bulan Desember, di penghujung akhir tahun, ada cahaya itu redup selama 2 hari, hati-hati. Dan banyak hewan yang keluar dari hutan ini, seperti kelelawar, burung, pokoknya ada yang keluar lah di beberapa wilayah, banyak banget. Nah, segeralah untuk mengambil kesempatan agar tidak terkena dam yang sangat luar biasa. Itu sih saran saya. Kita berantisipasi daripada kita sesudah itu terjadi kita menyelamatkan diri gitu. Ini seandainya nih ada 2 hari itu cahaya itu redup aja, matahari itu redup aja, gelap, hujan, terus segeralah. Dan ada hewan-hewan, ikan-ikan di laut itu ke pinggir gitu. Ini adalah simbolis alam akan menyapu, membersihkan, membereskan seperti itu.
Itulah yang sering menjadi pertanyaan saya agar saya ini bagaimana cara untuk menyikapinya ya agar bisa diterima oleh masyarakat. Kadang kan suka ada tuh yang komen-komennya, ah melebihi sang kuasa, bukan melebihi, tapi mau bagaimana kita untuk menyampaikannya, kita yang diberikan sesuatu seperti ini gitu. Mungkin teman-teman saya hanya bisa mendoakan dan saya hanya memberikan seperti itu aja. Saya tidak bisa memberikan apapun, tapi informasi ini setidaknya bisa membuat teman-teman di rumah lebih bisa menata lingkungannya dan tahu kondisinya ini sangat rentan di bidang teknik tanah turun dan sebagainya. Hati-hati wilayah pegunungan. Karena alam ini sudah saya katakan sudah mulai layu dengan kondisi seperti ini. Padahal secara global ini alam bagus, tapi tahun 2025 banyak sekali kejadian yang saya ramalkan. Banyak banget. Tidak mau terjadi, tidak mau juga tidak. Akan tetapi ketika diberikan pertanyaan, maka akan saya jawab. Seperti itulah jawabannya. Ini kan bukan tentang perihal-perihal aja teman-teman. Banyak lagi yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.